Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan pemirsa diskusi kita terkait dengan komplikasi dari hepatitis B. Nah, untuk Dokter Sri nih dok, kalau misalnya orang tersebut nggak diobati dan juga nantinya terus-menerus dia infeksi itu terus-menerus dalam tubuhnya, apa aja sih dok komplikasi yang bisa dialami oleh pasien tersebut? Kan boleh sambil di slide ya dok ya? Sudah sempat disinggung ya sebenarnya. Nah, ini adalah komplikasi dari hepatitis B. Jadi kalau seandainya hati kita itu yang bagus itu kan, ini kan hepatitis B kronis. Nah, kalau bagus itu hatinya mulus, ukurannya normal, hatinya mulus. Nah, tapi kalau seandainya tidak diobatin, tadi kan dia virusnya bereplikasi terus dan muncullah jaringan-jaringan parut di hati, sehingga muncul nih benjolan-benjolan di berbagai tempat di hati. Nah, benjolan-benjolan ini itulah yang disebut dengan sirosis. Jadi hatinya tuh makin lama makin kecil, karena kan namanya jaringan parut. Nah, dia makin kecil dan karena ini fungsi hati itu banyak, maka fungsinya akan menurun. Jadi sirosis ini akan kita bagi lagi. Dia itu sirosis kompensata atau dekompensata. Di tahap awal itu masih namanya sirosis kompensata. Kompensata apa? Jadi dia itu masih mampu berkompensasi. Jadi fungsi-fungsi hati itu masih bisa dijalankan walaupun dengan usaha keras gitu ya, kerja keras lebih dari seharusnya, tapi fungsi hati masih baik gitu. Dia masih belum menimbulkan gejala yang berarti. Nah, tapi kan yang namanya sel ya, kalau dipaksa terus-terusan, kita juga manusia kalau dipaksa kerja keras lebih dari seharusnya, lama-lama capek. Selnya makin lama makin capek, ininya virusnya makin banyak nih, jaringan parutnya makin banyak, sehingga jaringannya makin rusak, muncullah yang namanya sirosis hepatis dekompensata. Sirosis hepatis dekompensata itu namanya dekompensata, berarti dia tidak mampu kompensasi lagi, dia sudah tidak mampu bekerja lagi untuk menormalkan fungsinya. Baru pada saat inilah muncul gejala, perut makin membesar, mata kuning, kemudian dia kakinya juga bengkak, dia bengkak di mana-mana karena salah satu fungsinya adalah untuk sintesis protein. Sintesis protein ini kan fungsinya untuk menjaga cairan agar tetap di dalam sel dan pembuluh darah. Kalau dia albuminnya sangat rendah sekali, proteinnya sangat rendah, cairannya itu akan banyak keluar dari tempat yang seharusnya, sehingga bengkaklah seluruh tubuhnya. Di perut bengkak, kaki bengkak, kemudian kalau makin lama ya seluruh badannya bengkak. Kemudian yang kedua ya proteinnya turun ya, dia menjadi sangat malnutrisi. Kemudian ya pasiennya bisa sesek karena kan bengkak di mana-mana, salah satunya bisa sampai ke ke paru-parunya juga. Kemudian dari segi fungsi hatinya juga sangat meningkat. Kemudian juga dari salah satu fungsinya adalah untuk pembentukan trombosit, sehingga pasien itu sering trombositnya rendah, trombositopenia. Kemudian kalau sudah trombositopenia, dia juga bisa menyebabkan fungsi pembentukan zat-zat antikoagulasinya bekerja, antikoagulannya terganggu gitu lah, sehingga pasien-pasien ini perdarahan sering gitu ya, sering perdarahan, dia trombositnya rendah, terus antikoagulannya juga menurun, sering mengalami perdarahan, kemudian karena itu dia juga sering anemia gitu. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi hati yang menurun. Nah, selain itu dia juga ada salah satu fungsi dari hati ini adalah dia memproduksi hormon estrogen, sehingga ada gangguan dari hormon ini menyebabkan misalnya kalau pada laki-laki nanti payudaranya bisa membesar karena itu kita sebut dengan ginekomastia, ada gangguan pada fungsi hormonnya. Kemudian dia bisa juga rambut kalau pada laki-laki dia akan banyak rambut yang merontok gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari sirosis hepatis dekompensata. Untuk tahapannya nih, ada dari kronik sirosis sampai ke hepatokarsinoma.
itu berapa tahun ya dok ya? Tidak ada ini ya batasannya ya, tapi memang prosesnya beberapa tahun ya. Karena tergantung sistem imun seseorang juga, bagaimana dia respon imun terhadap virusnya gitu. Nah, karena kan ini ketika ada virus yang masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita otomatis akan berusaha melawan. Nah, semakin baik sistem imun kita, maka akan makin lama lah muncul gejala itu. Nah, Sebelum sampai ke tahap karsinoma ini sendiri bisa dicegah ya dok ya? ya. Tahapannya. Jadi bisa saja dia itu skip dari hepatitis kronis langsung dia ke HCC, hepatoselular karsinoma, bisa dengan sirosis atau tanpa sirosis. Jadi intinya memang ada perubahan di sana, perubahan sel yang pada prinsipnya kanker atau karsinoma itu muncul karena adanya mutasi, perubahan pembelahan sel yang terus-menerus yang menyebabkan perubahan pada sel seperti itu ya. Nah, dalam hal ini ya hepatoselular karsinoma. Kalau dicegah, itu tadi pencegahannya adalah kita tahu dulu bahwa kita ada hepatitis B. Kalau kita tahu, kita terapi, kita harus minum antivirusnya. Gitu. Itu pencegahannya seperti itu. Nah, kalau pencegahan awalnya jangan sampai kita terinfeksi hepatitis B. Itu sudah jelas berarti kan kita misalnya tadi kalau menggunakan sarung tangan atau berhati-hati pada saat berinteraksi dengan darah. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Orang-orang ini kita nggak tahu apakah kita hepatitis B atau tidak. Maka yang harus kita lakukan adalah screening. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa kita hepatitis B, obatin. Minumlah antivirusnya. Nah, ini masuk ke ini. Nah, jadi sebelum itu kita harus deteksi dini dulu. Siapa saja sih yang perlu dideteksi? Pertama, ibu hamil. Ibu hamil karena tadi berisiko untuk anaknya terutama ya tadi ya, dan ibunya juga. Kemudian karena tadi risikonya menularkan. Kemudian pasangan atau anggota keluarga penderita hepatitis B. Jadi kan tadi bisa melalui hubungan seksual atau mungkin juga kontak darahnya kita nggak tahu. Jadi kalau seandainya kita menemukan ada yang hepatitis B, idealnya kita minta keluarganya juga memeriksa ada atau tidak. Gitu, ada atau tidak. Biasanya juga itu juga salah satu pertanyaan kita ke pasien yang hepatitis B atau sirosis, apakah ada riwayat hepatitis B sebelumnya, apakah ada keluarga yang menderita hepatitis B. Karena keluarganya juga risiko tinggi untuk mendapat penularan hepatitis B. Petugas kesehatan sudah dijelaskan tadi, orang dengan riwayat tato atau tindik yang tidak steril karena berhubungan dengan jarum. Kita nggak tahu nih jarumnya ini sebelumnya kena orang hepatitis B atau tidak. Dan ini juga bukan hanya hepatitis B sebenarnya, misalnya kayak HIV gitu kan, itu juga penularan melalui jarum. Jadi kita tidak tahu ini apakah ada atau tidak, dan sering berganti pasangan. Itu juga karena tadi penularannya melalui cairan tubuh. Nah, ini adalah deteksi. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah deteksi. Walaupun saat ini belum menjadi program rutin, tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita deteksi dini gitu. Kita tidak pernah tahu kita sama ini kontaknya sama siapa gitu. Kita apakah pernah tersentuh produk darah yang kita nggak tahu gitu. Deteksi dininya sendiri dok, apakah perlu dilakukan berapa tahun sekali gitu dok, atau ada jangka waktu yang baik untuk kapan kita deteksi dini untuk cek? Sampai saat ini setahu saya belum ada panduan harus berapa tahun sekali cek gitu. Jadi kalau idealnya kan kita melakukan vaksinasi ya, vaksinasi kemudian, tapi itu kalau seandainya belum ada penularan. Tapi kalau sudah ada ini kapan ditesnya belum ada panduan berapa tahun sekali, misalnya 5 tahun, 3 tahun nggak ada. Yang penting intinya Deteksi dulu ya. Dini ini sangat penting ya dok untuk pencegahan nantinya berarti. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan hepatitis B setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.